Baik, karena malam ini saya izin ini ya, saya izin start video. Mungkin kalau misal teman-teman nanti di jalan papasan sama saya familiar bisa apa aja. Sebentar saya izin matiin background Zoom dulu. Baik, agenda kita malam ini. Selamat malam teman-teman. Agenda kita malam ini terkait di Start Pro Indonesia, kita mengagendakan untuk melakukan diskusi bersama nih, diskusi santai dari yang sebenarnya sudah kita sudah ingin jadwalkan dari jauh-jauh hari. Kalau sejauh saya melihat pergerakan di grup itu sudah banyak yang mulai minta ada forum yang berkala gitu. Jadi mungkin sebelum ini terlalu jauh, mumpung masih di awal, kita mulai dengan berdoa dulu kali ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, agar diskusi kita malam ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian ilmu yang kita pelajari malam ini juga bisa bermanfaat untuk bekal kita ke depannya. Oke, jadi berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Malam ini kita dengan kurang lebih 25 partisipan, kalau dilihat dari yang berminat untuk gabung diskusi, ada sekitar 56 nih, tapi belum join semua. Mungkin ada yang lupa atau ada yang memang masih ada agenda. Nanti teman-teman silakan, mungkin yang ada yang saling kenal boleh diingatkan untuk diskusi pertama kita malam ini. Jadi kemarin itu Pak Teddy kan sempat ada minatan untuk pakai Zoom yang cuma 40 menit gitu. Terus saya pikir-pikir, kebetulan saya sama teman-teman ini bergerak juga selain di main job saya itu sering bikin webinar kayak gitu-gitu. Nah, kebetulan kita ada Surveillance Hub. Nah, Surveillance Hub ini kita sebenarnya platform edukasi sih sebenarnya. Niatnya emang karena ya kita lihat di beberapa tahun ke belakang ini untuk peminatan di dunia teknik itu sedikit mulai bergeser, Pak. Kalau saya melihat trennya, sekarang tuh banyak kan teman-teman tuh larinya ke startup gitu yang lebih ke tech, lebih ke IT ya. Jadi dengan upaya adanya teman-teman di forum Startup Indonesia ini dan forum yang mungkinnya nanti besar harapan kita tetap bisa berkala, baik dari minggu ini ataupun entah sebulan sekali, entah seminggu sekali, mungkin besar harapan dan teman-teman yang saya tahu di grup ini itu sejauh ini Mas Tri Adita Nugraha itu masih sering sounding buat artikel kayak gitu. Jadi mungkin usaha teman-teman sekalian, usaha bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk mempertahankan keteknik sipilan ya mungkin ya kalau di sini, atau mungkin teman-teman kalau biasanya di teknik itu kalau misalnya di divisi ada yang mesin belajar sipil, ada yang sipil belajar mesin, kan engineer sering-sering bertukar. Sejauh saya mungkin kalau ada yang salah sama persepsi saya, mungkin sejauh pengetahuan Bapak boleh silakan dikoreksi. Jadi sejauh ini mungkin langkah yang bisa kita lanjutkan dan kita teruskan adalah hal-hal baik seperti ini, Pak. Begitu. Jadi saya diskusi dengan teman-teman, kebetulan memang ada Zoom yang roomnya masih bisa digunakan, tapi emang terbatas untuk partisipan. Saya kemarin izin dulu dan alhamdulillah diperbolehkan oleh Pak Teguh dan Pak Teddy. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Jadi Bu sudah boleh dipersilakan. Untuk malam ini mungkin daripada terlalu lama, Pak Teddy apakah sudah bisa dimulai dan Pak Teguh?
Bisa, Mas Azhar? Oke, baik. Ya, mungkin dari saya cukup sekian Pak. Kalau bisa dimulai dari teman-teman, mungkin ada yang mau kenalan dulu atau bisa kita mulai. Mungkin untuk kedepannya karena MC-nya adalah Pak Teguh, jadi waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Teguh. Silakan Pak untuk forum malam ini, silakan dilanjutkan. Terima kasih banyak, sekian dari saya Pak Teguh, Pak Teddy. Oke, terima kasih Mas Azhar ya. Mungkin sebaiknya dinyalakan ya. Ya. Terima kasih Mas Azhar atas previewnya, briefingnya. Selamat datang di first sharing knowledge di grup kita. Sebenarnya kita kan di grup Start Pro Indonesia ya, di SPI. Memang sudah disounding lama untuk sharing knowledge ini, cuman baru kesampaian karena Mas Teddy pun sebenarnya waktu bilang oke, langsung saya bikinin template-nya semuanya gitu kan. Sebelum mulai mohon siapkan pertanyaan untuk Mas Teddy, Mas siapkan catatan. Juga kalau misalkan punya template-template tentang shell test dan khususnya untuk perencanaan, kalau ada yang bisa di-share, bisa ditanyakan Mas Teddy, silakan. Bisa di-share di chatting ya, Mas Azhar ya. Ya Pak, siap. Nanti saya bantu untuk slide juga. Mungkin nanti saya. Baik, acaranya, acaranya pertama perkenalan dari Mas Teddy. Setelah itu penyampaian materi dari Mas Teddy Sutopo. Kemudian setelah selesai baru kita buka diskusi, open discussion. Nanti kita lihat Mas Teddy, mungkin Mas Teddy sama saya yang mungkin memilih pertanyaan-pertanyaannya nanti. Oke, untuk selanjutnya Mas Teddy, apakah sudah siap? Sudah, Silahkan. Oke. Baik, Pak Joko, Mas Azhar. Mungkin bisa dinyalain Mas Teddy itunya, videonya. Pak Joko, Pak Teguh, saya mohon maaf belum bisa menampilkan kamera Pak, karena laptop saya kebetulan ini. Jadi Zoom is unable to detect camera is power on is connected to your computer. Oke, nggak apa-apa. Langsung aja perkenalan dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh. Saya mohon izin untuk share screen dulu Pak. Oke. Teman-teman, yang share screen sudah tampil ya? Sudah Pak Teddy, sudah terlihat. Jadi perkenalkan teman-teman, rekan semua, nama saya sendiri adalah Teddy Sutopo. Saya lahir kebetulan di Cirebon tanggal 23 Maret 93 dan kebetulan saya status sudah menikah. Saya sendiri lulusan dari dua kampus yang berbeda. Saya D3 dari Politeknik Negeri Jakarta dan S1 dari Universitas Mercubuana. Saya sendiri kebetulan sampai dengan sekarang pertama kali D3 sudah kerja itu dari tahun 2015 sampai dengan sekarang itu kurang lebih sekitar mau 7 tahun ya. Kebetulan saya kerja itu awal di bulan Juni tahun 2015. Saya sendiri kebetulan banyak bekerja itu di bidang ini pipeline kebetulan. Jadi pipeline yang saya banyak kerjakan itu terutama banyak di pipa gas sama di pipa minyak. Ada juga beberapa fasilitas penunjang lainnya yang pernah saya kerjakan. Mungkin ini sekilas tentang profil saya, Bapak. Jadi kalau dari saya sendiri, saya hampir 4 tahun itu bekerja di salah satu perusahaan konsultan itu yang namanya itu Pustek INT. Kemudian dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ini saya loncat posisinya Pak. Mulai dari saya
dari 2019 sampai dengan sekarang itu bisa dibilang sebagai freelancer, dalam artian loncat-loncat dari perusahaan satu perusahaan lain, dan setiap bulan itu terus terang aja nerima job itu bukan hanya di satu perusahaan. Makanya saya sebutkan di sini saya sebagai freelancer terutamanya. Terus itu sekilas mungkin untuk si perkenalan dari saya Bapak-bapak. Terus kemudian ini sekilas tentang CV saya. Pak Teguh mungkin bisa langsung saya teruskan untuk diskusinya aja ya Pak ya. Oke, silakan Pak. Oke, baik. Sudah tampil ya Bapak-bapak, Ibu? Ya. Baik, alhamdulillah hari ini rencana untuk sharing knowledge 2022 bisa kita laksanakan. Di mana tema yang pertama adalah penyelidikan tanah sondir versus dengan boring penggunaannya di dalam perencanaan studi kasus dan diskusi. Mungkin untuk sebelum ke arah sana, mungkin saya ingin sharing dulu terkait masalah penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah itu apa sih sebetulnya? Jadi, ya sebelum ke arah sana, saya ini dulu, terutama untuk disclaimer dulu bahwa diskusi ini bersifat terbuka. Artinya semua teman-teman dapat mengajukan pertanyaan atau ada masukan atau ada pengalaman yang istilahnya tuh bisa dapat di-sharing kepada teman-teman yang lain. Di sini benar-benar bersifat terbuka. Artinya kita di sini belajar bersama. Terus ini ada sepatah kata dari saya Pak, mungkin yang perlu untuk kita renungi bersama dengan kondisi kita yang sekarang. Jadi kalau penghuni bumi Indonesia berilmu, Indonesia maju. Tanpa adanya ilmu, Indonesia tidak akan maju. Terus yang pertama adalah apa itu penyelidikan tanah? Kan terkadang kita bingung tuh, penyelidikan tanah itu apa sih? Terus tujuannya itu untuk apa? Jadi kalau menurut saya dan berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan, penyelidikan tanah itu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sifat dan parameter suatu tanah yang ditinjau pada suatu lokasi yang nantinya akan digunakan pada tahap selanjutnya, yaitu perencanaan. Terkadang Bapak-bapak, Ibu-ibu, perencanaan di sini untuk penyelidikan tanah itu beragam. Ada penyelidikan tanah yang digunakan untuk perencanaan fondasi ada, tapi ada juga penyelidikan tanah yang digunakan untuk perencanaan HDD atau horizontal drilling direction, di mana HDD sendiri adalah proses pengeboran pipa di bawah tanah yang dilakukan apabila itu kondisi di atas permukaan itu sulit untuk dilakukannya kegiatan open cut atau penggalian biasa. Nah, mungkin Bapak-bapak sekilas ini adalah contoh kegiatan pelaksanaan di lapangan. Jadi secara garis besar pekerjaan boring itu kurang lebih seperti ini Bapak-bapak. Jadi pekerjaan boring itu khususnya itu dia menggunakan mesin. Jadi mesin khusus yang digunakan untuk proses pengeboran. Ini mesinnya itu sama persis ketika kita mengebor sumur. Hampir sama persis untuk mengebor sumur. Nanti dari hasil kegiatan boring ini kita akan mendapatkan sampel-sampel tanah seperti ini. Nah, kegiatan boring sendiri, hasil tanahnya itu akan dilanjutkan kepada hasil laboratorium nanti. Ini untuk sampel kegiatan di lapangannya, untuk boring. Nah, ini adalah sampel untuk pelaksanaan kegiatan sondir. Kalau kegiatan sondir sendiri, ini alatnya itu cukup simpel. Jadi kenapa alatnya cukup simpel, itu hanya seperti bearing pad seperti ini Bapak-bapak, kemudian yang dioperasikan secara manual, di mana pembacaannya sendiri itu lewat dial ini untuk proses pembacaan untuk melihat tahanan konus dan sebagainya. Nah, dari yang tadi prosesnya itu yang dari hasil boring itu akan diteruskan kepada proses pengerjaan laboratorium, di mana laboratorium sendiri digunakan untuk mengetahui parameter dan sifat tanah yang ada di lokasi tersebut. Nah, terus kemudian kan kita kan suka bingung nih, kira-kira parameter tanah apa sih yang harus kita selidiki itu untuk
bisa menunjang perencanaan yang akan kita lakukan. Di sini saya mencoba memaparkan istilahnya tuh yang umum dilakukan untuk pekerjaan perancangan fondasi, dan sebagian beberapa itu untuk di luar fondasi seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu di untuk perencanaan HDD. Jadi di sini sampel minimum untuk tanah itu ada 4 poin besar, Pak. Contohnya ini. Jadi pertama itu untuk penguburan dalam atau yang tadi boring yang biasa kita kenal itu dengan SPT ya. Terus kemudian dengan data sondir. Terus yang ketiga itu untuk laboratorium. Jadi laboratorium ini adalah parameter-parameter tanah. Yang mungkin kita paling sering jumpai adalah berapa sih jenis tanah yang kita uji itu. Terus kemudian karakteristik tanahnya itu dia lempung, pasir, atau lanau. Terus kemudian untuk sudut gesernya itu berapa sih? Terus kemudian untuk untuk kohesinya itu berapa? Terus di sisi lain untuk laboratorium pun akan kita gunakan parameternya itu untuk proses penurunan, analisis penurunan. Di mana analisis penurunan sendiri salah satunya itu adalah koefisien kompresibilitas mau kompresibilitas dan CV itu saya lupa. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingat CV itu apa bisa diskusi ya. Terus kemudian itu ada untuk soil pH. Jadi soil pH itu untuk mengetahui pH dari si tanah itu sendiri berapa. Terus ini teman-teman ada juga yang istilahnya itu yang terkadang menurut saya itu lupa teman-teman. Jadi ada beberapa penyelidikan tanah itu yang terkadang itu dari soil investigator itu mereka lupa memberikan rekomendasi atau risam daripada hasil laboratorium mereka itu sendiri. Makanya di sini kita sebagai perencana itu wajib memberikan catatan kepada mereka. Jadi mereka itu harus lengkap secara pelaporan. Jadi mulai dari jenis tanah yang dipakai itu wujudnya seperti apa sih? Terus kemudian penggunaan jenis yang penggunaan rekomendasi, terutama rekomendasi penggunaan jenis yang tepatnya itu apa. Terus yang ketiga itu daya dukung fondasi dangkalnya itu berapa. Terus daya dukung fondasi dalam itu berapa. Nah, terkadang mungkin saya yakin teman-teman di sini ada yang istilahnya itu sering menjumpai rekomendasi daripada soal investigator di mana ada fondasi dalam ya. Biasanya mereka itu sering melakukan rekomendasi dalam itu hanya di aksial. Sampai dengan lateral dan aplik itu jarang. Tapi beberapa vendor soil test yang sampai ketiga-tiganya itu mengeluarkan. Maaf, di sini saya memberikan salah satu contoh vendor yang mengeluarkan sampai lengkap ya. Salah satunya itu adalah Soil Lens. Itu yang mereka memberikan sangat lengkap secara rekomendasi dari penyelidikan tanah. Nah, terus kemudian ini adalah contoh hasil yang disondir. Dari output sondir itu akan keluar biasanya itu adalah IC atau tahanan konus dan friction resistant, di mana biasanya untuk yang biasa kita ambil di dalam perencanaan fondasi itu nilai tahanan konus IC ini sama untuk tahanan gesek atau friction resistant ini biasanya kita pakai. Hanya dua ini saja. Jarang untuk yang lainnya itu jarang. Terus kemudian ini adalah contoh untuk hasil boring. Di mana hasil boring sendiri biasanya dia akan sangat lengkap. Maaf, ini mungkin kurang jelas ya. Kalau kurang jelas itu, nah ini. Jadi biasanya kalau di dalam NSPT dia akan mengeluarkan itu berapa sih kedalaman yang ditinjau, dia jenis tanahnya berapa, terus kemudian nilai boringnya itu berapa. Biasanya NSPT value-nya itu di sini. Contoh, di sini dia di kedalaman 2 meter, 3 meter ini NSPT-nya itu sama dengan 0. Artinya tanah di sini itu sangat-sangat lempung sekali, sangat-sangat lunak sekali. Artinya
untuk alat sendiri itu gampang apa ya, kalau saya simpelnya itu gampang sekali menembus untuk tanah. Terus nah baru dia di kedalaman 19 meter ini baru dia ketemu tanah keras atau NSPT itu sampai dengan 60. Terus kemudian itu ada hasil risam soil hasil laboratorium, di mana hasil laboratorium sendiri itu banyak menggambarkan hasil yang sudah diuji. Misalkan seperti ini. Ada nilai liquid limitnya itu berapa, basic limitnya itu berapa. Terus kemudian dia lebih grain size. Grain size ini mengetahui kondisi tanah. Dia itu lebih dominan kepada apa sih? Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, dia 51,7% dominan kepada clay, silt itu lano. Silt itu lano, itu kurang lebih berarti dia 40%-an. Artinya dari kondisi ini kita bisa ketahuan nih, bahwa kondisi tanah yang diuji ini lebih dominan kepada tanah tepung. Terus ada juga dari hasil lab itu untuk pengujian triaksial. Jadi triaksial itu untuk mengetahui derajat dari si tanah dan posisi tanah. Terus kemudian untuk consolidation test ini biasanya digunakan untuk analisis penurunan tanah yang terjadi. Nah, ini untuk laboratorium. Terus kemudian ini gambaran awal untuk proses ini ya, untuk analisis daripada pembacaan daripada hasil penyelidikan tanah dan gambaran umumnya. Mungkin selanjutnya itu saya mencoba memberikan gambaran terkait analisis fondasi dangkal. Jadi teman-teman terkadang kita yakinlah pasti yang umum sering kita pakai itu adalah hasil daripada karyanya dari almarhum Pak Nur Ilham. Saya yakin itu paling banyak karena saya beberapa kali mereview pekerjaan itu banyak sekali mengacu kepada analisisnya Pak Nur Ilham. Saya yakin banyak banget itu. Nah, dari hasil ini, dari analisa Pak Nur Ilham itu, biasanya kalau misalkan dari murninya Pak Nur Ilham, dia memberikan itu untuk kapasitas dari dukung tanah ya. Dia ada yang mengambil dari Terzaghi dan ada yang mengambil juga dari Merhoff. Di mana untuk yang Terzaghi ini untuk berdasarkan data boring sama laboratorium, yang makanya di sana ada parameter kohesi, terus sama berat volume tanah atau berat jenis tanahnya ini. Ada sudut geser juga. Nah, ada juga untuk yang metode Merhoff ini berdasarkan murni daripada data sondir. Karena di sini dia menampilkan tahanan konus. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk perencanaan fondasi yang dari hasil sondir itu lebih dominan mengambil datanya itu hanya tahanan friksi sama tahanan konus. Hanya 2 poin itu saja. Selebihnya itu banyak diabaikan. Nah, terus kemudian dari ini kalau misalkan kita analisis secara manual dari miliknya Pak Nur Ilham. Lalu bagaimana kalau misalkan soal investigator itu mengeluarkan rekomendasinya? Nah, sebetulnya kalau melihat secara konsep perhitungan, itu kan konsepnya secara perhitungan fondasi itu kan tekanan dibagi luasan dikalikan dengan momen yang terjadi tekanan dibagi dengan luasan fondasi ditambah momen yang terjadi dibagi dengan tahanan daripada fondasi arah X dan arah Y. Nah, seperti ini. Jadi dari hasil teman-teman, kalau misalkan kita mudah mengambil dari Pak Nur Ilham, kurang lebih rumusnya itu akan seperti ini. Cuman yang perlu hati-hati adalah terkadang ada beberapa teman itu yang langsung murni mengambil daripada datanya Pak Nur Ilham. Contohnya seperti ini. Ada parameter itu kalau kita ngelihat ya basicnya fondasi itu kan ada nilai eksentrisitas. Di mana nilai eksentrisitas sendiri itu dibatasi 1/6 dikali dengan B untuk batasannya itu.
Jadi dari momen yang terjadi dibagi dengan gaya aksial yang terjadi, itu berapa pergeserannya itu? Itu harus di bawah daripada 1/6 B 1/6-nya itu. Makanya rumus yang digunakan itu wajib seperti ini. Saya pernah mendapati case itu, jadi ada salah satu konsultan, dia itu nilai eksentrisitasnya itu lebih daripada ini. Makanya dimensi fondasi yang dihasilkan itu sangat besar sekali. Padahal sebetulnya itu jika menggunakan rumus yang istilahnya itu yang betul dipakai untuk eksentrisitasnya lebih besar, itu hasil fondasinya pun akan lebih kecil posisinya. Ini contoh yang murni daripada Pak Nur Ilham dengan konsep daripada nilai eksentrisitas yang terjadi lebih kecil daripada eksentrisitas izin. Nah, di dalam analisisnya Pak Nur Ilham, kalau kemarin itu kan case-nya itu kan ini ya, kenapa saya mengambil sampelnya Pak Nur Ilham? Karena analisisnya beliau itu setelah saya baca dari buku-buku yang untuk fondasi, beliau itu betul mengambil dari referensi buku-buku yang dijadikan referensi saya untuk membacanya. Jadi misalkan seperti ini. Untuk Untuk rumus Merholt, rumus Terzaghi, ini sama seperti buku-bukunya. Jadi contohnya itu kayak di bukunya Pak Hari Kristiadi, terus di bukunya Braja M. Das, ini sama posisinya. Tapi ada yang lupa juga teman-teman. Mungkin kalau misalkan murni mengambil dari bukunya Pak Nur Ilham ya. Terkadang itu kan kita itu kan biasanya itu kalau di lot kombinasi itu kan ada beban terfaktor dan ada beban tidak terfaktor. Nah, terkadang itu pada saat analisis fondasi itu teman-teman itu menggunakan lot kombinasi yang menggunakan beban terfaktor. Sehingga terkadang fondasi teman-teman itu sangat besar-besar sekali. Padahal secara rule, secara yang saya pelajari dan beberapa koreksi dari yang sudah ahli-ahli itu, untuk analisis daya dukung tanah itu jangan menggunakan beban terfaktor, tapi gunakan yang tidak terfaktor. Makanya di sini harus kita bedakan mana yang untuk desain terfaktor dan tidak terfaktor. Nah, teman-teman, kalau untuk analisis beban terfaktor itu digunakan untuk kekuatan bahan daripada si fondasi itu sendiri. Makanya untuk analisis kekuatan beton, terus penggunaan besi yang dipakai untuk fondasi, itu harus menggunakan beban terfaktor. Mungkin saya yakinlah dari teman-teman di sini, klien itu sering berkomentar terkait hal ini. Contohnya kayak di sini rekan saya, misalnya kayak Mas Heri Susanto ya. Dulu ketika EP berkomentar itu kan sering lah istilahnya itu, ini ada kekeliruan. Harusnya itu untuk analisis itu, untuk strength itu harus terfaktor, jangan tidak terfaktor. Sampel ini untuk yang kombinasi normal ya, mulai dari Pak Nur Ilham. Nah ini analisis yang harus menggunakan beban terfaktor. Jadi kalau kita ngelihat rumusnya itu, bebannya itu adalah harus menggunakan beban terfaktor. Nah, ini untuk case pertama. Yang seperti saya bilang sebelumnya, bagaimana jika nilai momennya itu lebih besar daripada aksial, dan yang terjadi adalah nilai eksentrisitas itu lebih dari izin. Nah, terkadang ini yang harus kita hati-hati, kita wanti-wanti. Karena di situ ada faktor yang terkadang itu kita jadi sorotan. Kenapa? Mas, kok fondasimu terlalu besar sih Mas? Emang kenapa Mas? Terkadang kita sebagai konsultan itu sering dikomentari seperti itu oleh kontraktor maupun klien. Karena efeknya apa? Efeknya itu akan lebih kepada satu metode konstruksi, yang kedua itu adalah secara cost dan waktu tentunya. Nah, saya pernah mendapatkan komentar dari salah satu klien. Ini bagus, orang ini bagus. Dalam artian,
dia sangat apa namanya, memberikan masukan yang sangat terbaik menurut saya. Jadi dulu itu saya pernah membuat itu pondasi lampu, pondasi lampu. Pondasi lampu itu kurang lebih tingginya itu sekitar 15 meter. Di mana saya benar-benar posisi orang awam, ya istilahnya orang awam yang tidak tahu apa-apa. Jadi saya murni menggunakan datanya ini perhitungan pondasi yang nilai eksentrisitasnya itu di bawah izin. Jadi yang menggunakan rumus apa namanya, rumus biasa yang teman-teman tahu mungkin ya di kuliah itu sering pasti ini di apa namanya, diberikan oleh masing-masing dosennya itu. Nah, rumus-rumus ini yang saya berikan. Makanya pondasi itu sampai 5 meter kali 5 meter, teman-teman. Ya kan orang kan bingung, orang lapangan. Ini pondasi apa 5 meter kali 5 meter? Padahal space-nya sendiri itu tidak sampai segitu. Nah, akhirnya klien ini menyampaikan, Ted, kamu hitung-hitung gimana sih, Ted? Kan, kamu hitung-hitung gimana? Kamu yakin pondasi kamu itu 5 meter 5 meter? Ini kan tiangnya itu kan hanya 20 in, Ted. Tinggi 15 meter, yakin segitu? Saya memberikan alasan, Pak, momennya itu besar, Pak. Latarnya itu karena gempanya gede, Pak. Jadi nilai eksentritasnya itu besar. Nah, kalian itu pun simpel. Coba kamu baca bukunya ini, Pak Hari ini. Beliau memaparkan, Ted, kamu itu ketika nilai eksentrisitasnya itu lebih besar daripada izin, rumusnya sudah berbeda. Jangan disamakan, karena konsepnya sudah berbeda. Nah, makanya di sini teman-teman, saya mendapat salah satu ilmu berharga itu, ketika nilai eksentrisitasnya lebih besar daripada izin, rumusnya itu harus diganti. Jadi kalau misalnya kita ngeliat rumusnya dari Pak Hari Kristiadi, teknik fondasi 1, mungkin yang kuliah pasti punya lah buku teknik fondasi ini. Saya yakin itu. Di sini untuk nilai Q-max-nya itu adalah 4 dikali dengan gaya aksial yang terjadi, dibagi dengan 3 kali lebar fondasi, dikali dengan lebar fondasi, dikurangi dengan 2 kali ekstensitas yang terjadi. Nah, di sini untuk nilai Q-min-nya itu tidak perlu dihitung. Kenapa tidak perlu dihitung? Karena lebih dominan kepada tahanan maksimum yang terjadi. Karena semakin apa namanya, besar momen yang terjadi, otomatis nilai ini akan semakin besar dia, tekanannya itu. Makanya di sini dari rumusnya ini, pemaparan simpelnya itu sini sudah bebannya itu sudah dikali lipatkan. Makanya nilai tegangan minimumnya itu diabaikan. Konsep perhitungan ini pun tetap sama. Harus menggunakan konsep beban yang tidak terfaktor untuk fondasi. Kalau untuk analisis dari geser satu arah, 2 arah, dan pemilihan penulangan, itu wajib menggunakan beban terfaktor. Mungkin kalau dari teman-teman semua, untuk catatan asli Nur Ilham itu tidak seperti ini ya. Dia langsung murni beban terfaktornya itu berapa. Jadi ini memang saya kebetulan kalau beliau almarhum Nur Ilham masih hidup, mungkin saya minta izin untuk mengkoreksi istilahnya bukan mengkoreksi sih, untuk menambahkan parameter yang beliau bikin untuk Excel-nya ini. Terus dari hasil ini, kalau untuk saya yakinlah kalau untuk geser satu arah, geser 2 arah, ini sudah banyak di buku-buku, terutama kalau di channel YouTube itu, channelnya Pak siapa sih namanya itu, dosen dari yang pengarang buku baja itu, ada itu, dia menjabarkan juga masalah pembetonan, penjabarannya itu ada. Ini bukan Pak dari Pak Wirianto, ya, bukan Pak Wirianto itu, bukan Wirianto Dewa Broto, lain. Satu lagi. Itu pemaparannya itu sangat padat, jelas, dan mudah banget diikuti. Dan rumusnya Pak Nur Ilham yang digunakan di Excel ini, itu konsepnya itu sama dengan beliau. Makanya saya bilang itu Pak Nur Ilham ini sebetulnya itu sudah sangat lengkap dan perfect. Terus, nah ini
terkadang itu untuk yang penurunan fondasi ya teman-teman ya. Real kita di lapangan itu terkadang itu kita sering mendapat itu data tanah itu yang tidak lengkap. Terus terang realnya itu kita sebagai konsultan itu terkadang mendapatkan data tanah itu yang tidak lengkap dengan alasan apa? Yang paling saya banyak temui adalah, Mas, sampean pengen ngerjain laboratorium, ngerjain boring itu dananya besar loh, Mas. Saya nggak dengan waktu yang ada, dengan dana yang ada itu, saya kesulitan terkait ini. Paling saya hanya bisa memberikan data sondir. Ini bagaimana Mas, bisa atau tidak? Nah, di situ terkadang kita sebagai konsultan itu, jatuhnya itu apa ya? Kita sebisa mungkin melakukan pendekatan. Jadi, terkadang itu, makanya, saya kalau misalkan di dalam dokumen laporan yang sering saya buat, untuk penurunan itu saya selalu kasih kata perkiraan. Kenapa saya kasih kata perkiraan? Karena datanya itu tidak lengkap. Tapi dengan rumus yang ada ini berdasarkan bukunya Fondasi Dana Karyanya Pak Insinyur Bogot ini, dia menjelaskan jadi untuk penurunan yang terjadi itu adalah rumusnya seperti ini. Jadi penurunan terjadi itu didapatkan dari korelasi antara nilai NSPT ini. Kan terkadang kita hanya mendapatkan data sondir ya, kayak yang tadi saya bilang. Sondir itu nilainya berapa sih? Nah, terus kemudian kita konversikan dari nilai sondir terhadap SPT. Nah, di hasil korelasi ini untuk nilai QC atau nilai sondir itu mendapatkan nilai SPT itu dikali 4. Nah, dari sini pun ketahuan berapa sih nilai untuk N-nya itu. Nah, terus kemudian dari hasil penurunan ini bisa kita simpulkan bahwa estimasinya itu penurunan yang terjadi itu adalah 13,29 mm. Ini perkiraannya. Ini masih jauh di bawah daripada penurunan yang terjadi, yaitu sebesar 25 meter. Nah, 25 meter ini sebetulnya itu mungkin kalau misalkan kita ngelihat ya dari buku SNI yang geoteknik itu ada penurunan izin itu sampai dengan 15 cm. Tapi terkadang dari beberapa spek klien itu tidak sampai 15 cm. Mereka tetap kekeh pokoknya penurunan izin yang umum itu adalah 25 meter. Makanya terkadang 25 mm. Makanya di sini penurunan izin yang sering saya pakai adalah 25 mm. Terus, nah, ada satu hal lagi yang mungkin teman-teman itu istilahnya itu mungkin hanya saran ya dari saya. Setiap analisis yang sudah kita lakukan, jangan lupa kita membuat link di bawahnya. Link ini berfungsi untuk apa? Kan kita kan sebagai engineer nih, konsultan kan, kita kan ingin memberikan catatan kepada tim drafter atau desainer. Terkadang itu kalau misalkan kita malas nyatet atau istilahnya sketch, malas nyeket, kita cukup memberikan kesimpulan seperti ini. Jadi misalkan yang sering kita sampaikan kepada drafter adalah berapa sih kedalaman fondasi yang kita desain, terus kemudian lebarnya itu berapa, panjangnya itu berapa, dan tebalnya itu berapa. Terus jangan lupa juga tulangan fondasi yang yang dipakainya itu berapa, diameternya berapa, jaraknya berapa, termasuk ketebalan untuk selimut betonnya juga itu berapa posisinya. Terus yang paling fatal, ini yang paling fatal yang pernah saya temui itu, saya sendiri pernah mengalami kefatalan istilahnya itu, ya alhamdulillah masih bisa teratasi sih. Terutama itu untuk mutu tulangan dan mutu beton. Ini pun harus kita benar-benar sampaikan. Jadi jangan sampai tim drafter yang kita berikan informasi itu minim, terutama untuk masalah mutu. Karena mutu ini, kalau misalkan kita salah ngasih mutu, bisa, ya paling pahitnya itu dibongkar sama klien. Paling pahitnya itu. Kalau di atasnya spek klien, oke lah, mesti nggak apa-apa. Tapi kalau di bawahnya itu, pahitnya itu dibongkar. Dan itu efeknya itu sangat-sangat apa ya? Ya sangat-sangat parah, fatal. Dalam artian gini, kontraktor harus melakukan pembongkaran.
melakukan pekerjaan pegisting ulang, pengecoran ulang, pemasangan tulangan ulang karena udah dibongkar sih, dan butuh biaya ulang. Itu sangat fatal itu terhadap mutu. Mungkin itu adalah pemaparan singkat saya terkait untuk penyelidikan tanah dan diskusi terkait perencanaan fondasi berdasarkan file Excel almarhumah Pak Nur Ilham. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Teguh dan Mas Ajar, monggo. Oke, terima kasih Mas Teddy untuk pemaparannya. Mungkin tadi kalau boleh dikerucutkan itu masalah desain stability itu memakai safety factor, dan kalau selain stability misalkan untuk geser, untuk penulangan gitu, itu memakai safety factor ya Mas Teddy ya. Betul. Ya, terus yang kedua tentang penurunan ya, karena banyak banget ini tergantung klien. Misalkan untuk penurunan yang single foundation dengan yang differential settlement itu kan sebenarnya di buku-buku kita pun ada, cuman sangat tergantung dari kliennya untuk penurunan. Betul, itu. betul. Ya, memang rata-rata minta 1 in ya. Betul. Tetapi sebenarnya di buku-buku kita pun sudah kebagi 2 ya, ada yang diferensial atau yang single gitu kan. Kalau diferensial mungkin kecil-kecil, tapi kalau yang single foundation bisa sampai 15 cm tadi yang disebutin ya Mas. Betul Pak Joko. Oke. Terkadang ini Pak Joko, mungkin ada tambahan Pak Joko. Terkadang itu kita sebagai engineer itu inginnya itu perfect. Ya, benar. Semua analisis itu kita lengkap. Tapi terkadang itu di lapangan itu kenyataannya itu data tanah itu kita minim. Data tanah itu kita terkadang itu minim. Misalkan dari soal investigator itu boring terus sama sounder itu mereka melakukan, tapi rekomendasinya tidak ada. Terus ada rekomendasinya betul. Misalnya untuk kondisi dalam tapi hanya aksial doang. Lateral sama upliftnya itu mereka tidak masukkan posisinya. Banyak istilahnya itu kita ingin perfect sebagai engineer, realitanya itu datanya itu tidak lengkap dengan banyak berbagai alasan. Salah satunya itu misalkan klien, Pak kelamaan soal tesnya kalau menggunakan boring sama lab, saya butuh cepat. Pak saya nggak ada uangnya untuk laboratorium sama boring. Saya itu banyak case-case seperti itu Pak Joko. Realnya itu seperti itu. Benar. Saya yakin teman-teman pasti pernah alami hal itu. Ya, bahkan yang pernah saya alamin pun mirip-mirip. Jadi kita sudah minta pakai lab yang lengkap gitu kan. Sedangkan di data-data untuk penurunan secara inci itu kan per layernya ada, per tipe layernya kan, per tipe tanahnya kan harus ada kan data tanahnya. Dan ternyata setelah kita buka nggak ada juga. Betul. Jadi harus pakai feeling juga ternyata. Betul, betul. Lihat tipe tanahnya apa. Oh biasa tipe tanah ini angkanya sekian. Jadi pakai feeling juga akhirnya gitu kan. Betul. Ya. Itu sulit kita hindari Pak Joko. Sangat-sangat sulit. Ya, untuk untuk saat ini mungkin untuk pondasi dangkal saja atau pondasi dangkal aja Pak, karena saya Oke. lebih ini. Jadi terutama itu saya ingin menekankan itu terhadap penyelidikan tanah itu apa sih Pak Joko? Karena terkadang penyelidikan tanah itu sering lupa Pak Joko, teman-teman itu baik yang di klien, terutama sih di klien Pak Joko. Karena mereka itu terkadang istilahnya itu dia dalam tanda kutip itu yaitu tadi mereka karena untuk menekan budget cukup data sondir aja. Padahal realitanya itu untuk mendapatkan engineer yang baik, untuk mendapatkan efisiensi, sebetulnya tuh semua tuh harus lengkap, alangkah baiknya. Oke, Mas Teddy, kita langsung mulai aja ya untuk pertanyaan yang ada di sini. Sebelum saya baca di chat pertanyaannya, ada titipan pertanyaan. Sebaiknya soil test yang digunakan itu sondir itu untuk bangunan tipe bagaimana, yang perlu
boring lab itu tipe yang bagaimana, Mas Dedi? Oke. Pak Teguh, saya mohon izin ini berdasarkan pengalaman saya, Pak Teguh ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya mohon izin berdasarkan pengalaman saya pribadi dengan case-case karakter klien, Pak Teguh. Jadi kalau untuk rumah tinggal, saya lebih menekankan kepada sonde untuk rumah tinggal. Rumah-rumah tinggal itu rumah tinggal 2 lantai atau ruko misalkan lebar 6 meter, panjang 15 meter itu saya masih berani menggunakan sondir, hanya data sondir. Dan data sondir pun itu saya minimal harus 2 titik, Pak Teguh. Tapi kalau misalkan untuk warehouse itu untuk sekitar di atas 1.500 meter persegi, itu saya wajib harus boring 1 dan laboratorium. Kalau untuk bangunan warehouse. Jadi sondirnya itu minimal 2 titik dan boringnya itu 1 titik. Tapi beda dengan kalau misalkan case-case untuk di dalam power plant, Pak Joko. Jadi misalkan di dalam power plant atau plan-plan milik Pertamina itu kan terkadang kita disuruh membuat untuk mendesain kayak fondasi untuk diesel engine ya atau genset lah sama pompa-pompa gitu kan. Itu saya daripada sondir saya lebih menekankan kepada boring, Pak Joko. Karena kenapa? Equipment itu kan ibaratnya itu adalah jantungnya daripada plan itu sendiri. Makanya kalau untuk case-case seperti equipment berat atau fasilitas, saya lebih menekankan kepada boring dibanding dengan sondirnya. Oke. Terus untuk ini Pak Joko ada juga untuk jembatan, Pak Joko. Kan mungkin teman-teman juga kan jembatan itu kan terdiri dari 2 bentang ya Pak ya. Kalau saya pribadi itu di situ saya kan ada terkadang itu ada beberapa teman lah bagusnya itu kiri kanan itu semua menggunakan boring. Kenapa? Karena boring itu lebih tepat untuk fondasi. Karena fondasi itu kan lebih continuous dan posisinya itu tepat di pinggir sungai. Tapi realitanya itu ada beberapa klien itu keberatan. Makanya saya mengantisipasinya itu satu sisi menggunakan boring, satu sisi menggunakan sondir. Seperti itu untuk fondasi, terutama untuk fondasi pipa, Pak Joko. Pipa-pipa kayak pipa gas lah, seperti itu. Mungkin itu Pak Joko. Oke. Mungkin lebih itunya kalau bahasa di gempanya mungkin keutamaan buildingnya ya, Mas. Betul. Oke. Kita boleh ke chat dulu sebelum kita buka pertanyaan secara langsung. Maksudnya langsung bicara yang mau nanya, kita ke chat dulu ya, Mas Dedi ya. Boleh, silakan. Yang pertama, boleh di-share soft copy presentasinya tidak, Mas Dedi, sama software-nya yang Excel tadi. Mungkin kita share di grup aja mungkin ya, Mas ya? Di grup Boleh, WA boleh. ya? Boleh, nanti saya share boleh. Di grup WA atau di sini, Mas? Di Di sini chat bisa ya Pak Joko ya? Bisa di ini, di chat di bagian ini attachment. Ada. Mungkin setelah ini aja ya. Oh, setelah boleh. Ini selesai kita share. Boleh. Paling ini saya ada saran khusus terkait Excel ini Pak Joko. Ya. Tolong kasih tahu saya apa kekurangannya. Jadi kalau ada teman-teman yang sudah merombak file Excel ini, tolong kasih tahu ke saya apa kekurangannya. Kalau boleh saya lihat, Mas, bagaimana jika PU-nya itu kan PU-nya kan arah lurus ya, ke arah sumbu Z ya. Betul. Bagaimana jika PU-nya miring, Mas, dan pedestalnya miring? Itu kan kita tinggal kalikan dengan alfanya aja, Pak. Oke. Sudut ininya aja berapa? Dilurusin dulu ya PU-nya ya. Betul. Oke. Oke, yang pertanyaan pertama tadi nanti presentasinya dan soft copy Excel-nya akan di-share. Bisa di chat dan di grup WA kita, grup besar. Yang selanjutnya dalam perencanaan pondasi dangkal dari Mas Zainul Rosidin. Dalam perencanaan pondasi dangkal, data yang digunakan adalah nilai berat volume kering dan nilai kohesi dan sudut geser. Pada kasus pondasi dangkal yang berada di atas urugan,
dari pengujian kuat geser nilai kohesi 0 karena urugan ya. Sedang dari rumus pondasi dangkal nilai C merupakan komponen perhitungan yang menentukan ya. Padahal nilai CBR di tanah urugan tinggi. Terima kasih. Ini Mas, gimana Mas masalah ini? Masalah tanah urugan nih. Oke, jadi case ini saya dapati itu di proyek WTIP Nindya Karya kebetulan. Itu saya bareng dengan Mas Heri Susanto sama Mas Raffi ya. Kebetulan mereka ada di sini ya, Mas Raffi ya, sama Mas Heri ya. Ya betul. Iya Mas Teddy. Jadi gini Pak, kemarin itu untuk case timbunan ini memang harus ada proses untuk analisis Pak. Jadi dalam analisis itu analisis laboratorium. Minimal itu adalah kalau misalkan laboratorium itu sulit, itu dilakukan dengan CBR lapangan Pak. Nanti dari nilai CBR lapangan ini kita korelasikan dengan nilai daya dukung. Jadi nilai daya dukungnya berapa? Nilai CBR-nya itu berapa persen dikonversikan dengan nilai daya dukungnya. Kalau misalkan ini saya kemarin itu di siapa ya? Gambaran sedikit terkait CBR ya. Di bukunya milik Pak Gopet atau Kalau boleh, kalau ada yang mau salah satu dari PDF ini bisa dimintakan di grup buat WA ya Mas. boleh banget Pak. Tapi dengan catatan ini kan kebetulan saya juga dapat ini apa ya. Jadi saya akan share tapi untuk keperluan pribadi aja, tidak untuk dipublikasikan. Ya, untuk kalangan sendiri Mas. Betul. Jadi kemarin itu untuk data CBR itu ada korelasinya. Korelasinya itu jadi dari itu apa ya? Nah, ini kemarin. Jadi kemarin itu saya melakukan konversinya itu dari grafiknya ini. Hubungan antara kelas fisik tanah, kepadatan tanah, bonus, nilai SPT, dan lain-lain. Ini kan adalah nilai CBR-nya ya Pak ya. Nilai CBR-nya itu berapa, kemudian kita itu ingin analisisnya itu berdasarkan metode apa. Jadi sebagai gambaran umum, kemarin itu untuk proyeknya Nindya Karya dengan klien itu adalah Pertamina EP, itu didapat nilai CBR itu di 6%. Sesuai spek kemarin itu. Kemudian saya menghitung itu berdasarkan nilai daripada CPT. Jadi nilai CPT-nya itu berapa? Jadi dari sini Pak, nilai CPT-nya itu dia didapat di sekitar 0,9. Oh iya, di sekitar 0,9-an nilai CPT-nya. Nah, nilai CPT ini saya masukkan dengan rumus yang ditanyakan sama Mas Darsanandi tempo hari, yang itu mendapatkan dari rumusnya ini nah ini dari rumusnya itu Setman. Saya tinggal input aja nilai kisinya itu berapa dari nilai CBR tadi. Jadi dari nilai CBR tadi itu berapa, saya tarik garis untuk mendapatkan nilai kisinya itu berapa, ketemulah nilai daya dukungnya. Kebetulan kemarin di proyeknya Pertamina EP itu berhasil di-approve Pak sama klien. Dan memang metodenya itu untuk korelasi daya dukung itu bisa menggunakan metode seperti ini. Ini untuk CBR ya. Tapi kalau misalkan yang dimaksud jika tanah timbunan itu tidak ada data tanahnya sama sekali, itu sangat sulit kita menganalisisnya. Itu bisa saya bilang itu tidak dapat dianalisis. Sama sekali tidak dapat dianalisis.
Karena engineering itu kan harus beda data, Pak. Nggak bisa kita hanya asumsi, oh segini itu nggak bisa. Apalagi data tanah lapangan itu nggak bisa, Pak. Kalau menurut saya itu. Terus mungkin itu Pak Teguh terkait pertanyaan yang tadi Pak, untuk sedikit gambaran terkait CPR. Ini buku yang mana Mas ya? Kalau boleh dilihat covernya Mas, mungkin buat teman-teman. Ini Pondasi Dangkal kayak karyanya Pak Insinyur Pak Gogot ya? Iya Pak Gogot, betul. Mungkin kalau ada yang minta nanti di WA Group ya. Boleh nanti saya share. Ya, di WA Group aja. Biar untuk kalangan sendiri aja Mas. Untuk yang kedua, dari Mas Robi Angga. Izin bertanya, bagaimana mengetahui korelasi data sondir terhadap kelas situs tanah pada desain rencana bangunan tahan gempa? Sondir dengan gempa, Mas. Ada korelasinya enggak? Sondir dengan gempa itu biasanya kita korelasikan dengan nilai NSPT, Pak Teguh. Karena di nilai NSPT itu kan untuk mendapatkan klasifikasi situs itu kan harus tahu nih nilai NSPT-nya berapa. Nah, kalau misalkan kita ngelihat untuk parameter situs itu, dia harus ada nilai N-nya atau nilai NSPT-nya ini, Pak. Ya kan? Jadi apakah dia masuk ke batuan batuan keras, batuan lunak atau tanah sedang itu, kita harus ada nilai N-nya. Nah, biasanya yang kita lakukan itu adalah melakukan korelasi, Pak Teguh. Dari sondir ke boring NSPT. ya? Nilai N. Betul. Baru masukin ke tabel. Betul. Oke. Jadi kita untuk mengetahui nilai rata-ratanya berapa. Itu biasanya metode pendekatan yang bisa dilakukan saya sih Pak Teguh kebetulan. Kayak gitu. Betulan. Dan memang untuk korelasi itu ada ininya Pak, ada apa namanya tuh, ada dasarnya. Jadi di bukunya Pak siapa ya? Pak Bubut ini benar ada nggak ya? Korelasinya itu sebentar. Jadi biar enak kita diskusi tapi ada referensinya. Bentar. 4 dikali N kali 4. Oke, 4 mana? Nah ini Pak. Ini hubungan antara tahanan konus QC dengan NSPT. Nilai N, berapa sih nilai N itu kalau misalnya dapat QC, itu tinggal QC dibagi 4, diketahuilah nilai N. Tapi kalau kita pengen ketahui nilai QC, tinggal N dikali 4. Nah dari ini, dari rumus Pak Gogot ini, untuk korelasinya. Mungkin itu untuk jawaban nomor 2, Pak Teguh. Oke. Sebenarnya saya udah nyiapin banyak pertanyaan untuk pondasi dalam, tapi ternyata bukan sesi sekarang ya, Mas Edi ya. Sedikit boleh nggak apa-apa Pak Teguh, kalau sedikit nggak apa-apa. 1 atau 2. Kalau pondasi dalam nanti saja, karena sekarang kan pondasi dangkal, kita fokus dangkal dulu. Nanti sesi kedua mungkin ya. Mungkin next month atau setelah mungkin sesi ketiga lah, karena kedua kan sudah ada pembicaraannya. Mungkin sesi lanjutannya ini kemungkinan pondasi dalam bolehlah kita bahas di situ. Untuk selanjutnya nah nih dari Mas Edi Junaidi, untuk penurunan pondasi apakah cukup dengan penurunan seketika untuk primary dan secondary? Boleh tidak dihitung apabila data tanahnya hanya sondir saja? Oke. Jika kita mengacu kepada engineering yang istilahnya tuh rule engineering rule engineering yang tepatnya itu penurunan seketika sama immediate settlement sama consolidate sama apa sih?
consolidation settlement ya. Ya. Itu emang kondisinya kedua itu harus dihitung. Harusnya dihitung Dua-duanya ya. dua-duanya, tapi karena terkadang keterbatasan data, mungkin kita hanya bisa menghitung itu penurunan seketikanya saja, Pak. Jadi seperti yang Pak selesai yang tadi, dengan mengacu kepada bukunya Pak Insinyur Bogor itu, beliau itu memaparkan untuk penurunan seketikanya berdasarkan data daripada NSDT, data dari N. Nah, karena nilai N-nya itu bisa dikorelasikan, makanya dikorelasikan dengan nilai sondir, makanya ini tetap bisa dihitung, Pak, dengan adanya nilai korelasi itu. Seperti itu, Pak. Definisi penurunan seketika itu berarti pada saat pondasi dikasih beban dia langsung turun gitu ya? Pada saat dia dicor pun itu termasuk seketika, Pak Teguh, kalau menurut saya. Karena berat pondasi pun termasuk beban ya? Betul. Ada berat sendiri pondasi. Oke. Dari Mas Wahyu Munajat, apakah meeting ini ada rekamannya? Ada, tinggal ke Mas Azhar ya. Boleh. Ya Pak, ya, nanti bakal bisa. Mas Azhar mungkin yang menjawab, Mas. Oh iya, pokoknya Nyarinya nanti. di mana gitu? Oh iya, nanti kita bakal tetap share linknya Pak. Nanti mungkin kita upload di YouTube-nya Surveillance Lab dulu. Kemudian nanti share dari link tersebut nanti kita bagi di TikTok. Jadi kalau misalnya teman-teman mau replay lagi, nanti tetap bisa buat bahan belajar selain filenya mungkin nanti bisa di-share dengan Pak Teddy ya di grup setelah diskusi malam ini. Gitu. Jadi Pak Wahyu, jangan gelisah Pak. Silakan dilanjut Pak Teguh, Pak Teddy. Oke, untuk selanjutnya dari Mas Baharudin, ini masalah pondasi di muka air di atas dasar pondasi ya. Untuk pondasi dangkal perlu dicek stabilitas geser, guling, uplift karena aksial tarik, dan uplift karena muka air tanah di atas dasar pondasi. Oke. Ini pertanyaan gimana ya? Jadi Pak Teguh, di sini kalau misalkan saya coba menelaah itu, kapan harus mengecek stabilitas geser, guling, dan kapan tidak dengan kondisi rendam. Jadi sebetulnya apabila pondasi ini dia bersifat sendiri, berdiri sendiri, atau pondasi yang memang diikat, posisinya itu misalnya kayak pondasi yang diikat itu maksudnya adalah pondasi bangunan, Pak Teguh. Jadi kalau pondasi bangunan itu kan dia diikat oleh tie beam ya, Pak Teguh ya. Nah, otomatis dengan adanya pergeseran atau stabilitas guling itu dapat diabaikan posisinya. Tapi di situ yang paling diwanti adalah proses settlement-nya. Itu yang harus sangat diwanti. Beda halnya dengan pondasi yang bersifat berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri itu apa? Jadi berdiri sendiri itu adalah contohnya itu adalah kayak pondasi equipment, Pak Teguh. Jadi misalkan di sini saya punya pondasi equipment itu untuk menghitung pompa. Jadi pompa ini kan dia pondasinya itu kan single footing. Dia tidak diikat oleh tie beam. Dia hanya murni pondasi blok yang istilahnya kayak es batu, persegi panjang. Nah, untuk mendapatkan kestabilitasan itu yang istilahnya kita proven nih, oke, pondasi single footing ini aman. Nah, makanya parameter kayak sliding, guling, terus uplift itu semua harus dihitung. Di sini itu misalkan kayak untuk, nah ini Pak, eksentrisitas juga dihitung, didukung. Nah ini stabilitas geser. Ini pun semua harus dihitung gesernya itu karena ini pondasinya itu pondasi berdiri sendiri dia. Terus guling. Guling pun posisinya harus dihitung. Dia aman atau tidak. Termasuk dengan penurunannya. Penurunan pun harus dihitung. Ini masih aman atau tidak dengan beban yang ada.
Nah, Pak Teguh, ini melanjutkan yang pertanyaan sebelumnya, Pak. Jika data tanahnya itu lengkap, ini harus dihitung. Penurunan segera harus dihitung, penurunan konsolidasinya juga harus dihitung. Ini kebetulan datanya lengkap. Ketika datanya lengkap itu semua betul-betul harus dihitung. Sampai dengan ujung-ujungnya itu adalah penurunan izinnya itu berapa. Nah, jadi kalau untuk, bisa saya bilang, kalau untuk fondasi dangkal, untuk bangunan yang diikat oleh tie beam atau emang di atasnya itu ada bangunan, ada plat lantai dengan dinding, untuk stabilitas guling itu hampir bisa dibilang jarang dihitung. Tapi kalau untuk yang untuk yang fondasi berdiri sendiri kayak fondasi equipment atau fondasi kayak yang istilahnya kayak yang lampu atau pipe support, itu pun harus dihitung secara stabilitasnya. Mungkin itu jawabannya, Pak Teguh. Oke. Untuk selanjutnya dari Mas Adi Wijaya, Pak Teddy, dalam perhitungan pondasi atau retaining wall, nilai kohesi dari sudut geser diambil dari direct shear test atau dari uji triaksial. Perbedaannya apa? Karena perbedaannya apa antara uji triaksial dan direct test tadi untuk kohesinya? Karena kadang kita dapatin nilainya pada soil test report berbeda. Oke. Kalau terkait menjawab perbedaannya itu apa antara direct shear test sama uji triaksial, terus terang Pak Teguh, saya belum mendapatkan istilahnya itu ilmu untuk bisa menjelaskan, Pak Teguh. Tapi terkadang dari klien itu malah klien sendiri yang meminta, Pak Teguh, ini mau direct shear atau uji triaksial. Kalau untuk menjelaskan perbedaan dari direct shear atau triaksial ini, memang hasilnya itu bisa ditampilkan apakah dia menggunakan direct shear atau triaksial. Tapi terkait perbedaannya itu apa, saya terus terang belum punya ilmunya, Pak Teguh. Mungkin dari teman-teman di sini yang tahu perbedaannya mungkin bisa menyampaikan, Pak Teguh. Biasanya untuk Mas Teddy diambilnya dari triaksial atau dari ini, Mas? Kalau saya itu karena kebanyakan klien itu minta triaksial, saya bikinkan triaksial, Pak Teguh. Oke. Gitu. Nah, ini mungkin jadi bahan diskusi, Pak Teguh, buat teman-teman yang lain kalau ada yang tahu perbedaannya direct shear test sama uji triaksial. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang berpendapat. Silakan. Yang Mas Azhar, mungkin nanti setelah semua pertanyaan selesai, atau ini udah selesai ya? Ya, ini udah selesai. Silahkan bagi yang mau bertanya langsung selain di chat, kita persilahkan Mas Azhar ya. Iya Pak, dipersilakan. Ini untuk setting mikrofonnya nggak saya ini kok nggak saya. Oke, Jadi yang mau diskusi langsung mikrofon mikrofonnya bisa langsung di-unmute aja. Mungkin untuk awal pertanyaannya, Mas Teddy, saya mau cerita dulu. Dulu tahun sekitar 10 tahun yang lalu, Mas, saya kan kebanyakan desain tower yang notabene uplift-nya lumayan besar. Itu hampir 80% dari daya tekannya dia, Mas Teddy. Desain dulu itu tanah di atas pondasi itu tidak dianggap sebagai beban, Mas Teddy. Tetapi setelah kesini itu dianggap sebagai beban. Jadi perbedaannya adalah pada saat dulu desainnya itu pondasi dalam-dalam, di dalam tanah sampai 3 meter, 4 meter gitu kan. Tapi setelah ada pergeseran dari konsultan klien, gitu, pergeseran mindsetnya bahwa tanah di atas pondasi itu jadi beban pondasi, akhirnya pondasinya mau nggak mau naik ke atas, karena semakin ke bawah semakin besar pondasinya.
Yaitu Mas Teddy ada tanggapan nggak untuk masalah ini? Kalau terkait ini apa ya, terkait beban di atas fondasi ya Pak. Jadi tanah ini memang sebetulnya ketika itu dia berada di areanya fondasi, ilmu yang saya dapat adalah itu betul menjadi beban Pak. Kenapa itu menjadi beban? Karena tanah itu tepat di atasnya puting, bukan di bawahnya puting. Jadi tanah itu kan dia punya berat Pak posisinya. Jadi ketika kalau misalkan saya apa namanya kita pendek sini. Ini adalah puting. Ini adalah batasan fondasi. Di sini kan dia ada beban satu, adalah beratnya footing. Yang kedua adalah beratnya si pedestalnya. Kemudian realita di lapangan itu kan ada tanah ya Pak ya, di sini ya Pak ya. Nah, dari batasnya tepinya ini, tepinya footing, karena tanah itu punya berat, maka tanah ini dianggap sebagai beban yang menimpa fondasi. Makanya di dalam analisisnya Pak almarhum Nur Ilham, beliau pun memberikan ininya apa istilahnya itu di dalam pengecekan bearing capacity itu dia meninjau juga berat tanah di atas fondasinya itu berapa. Nah ini tinggi tanah di atas fondasi. Dia pun tetap meninjau karena tanah itu dianggap sebagai berat juga yang menimpa fondasi. Tapi hanya sebatas pada area footing ininya aja, area footingnya aja. Pada areanya ini saja, Pak. Bukan luasnya bukan mengkerucut ke atas sesuai dengan sudut geser tanahnya ya Mas ya? Sudut geser tanah terkait bearing di bawahnya Pak? Di sini. Enggak, ke atas. Jadi berat pondasinya itu, berat tanah yang terhadap pondasi itu besarnya itu seperti kon terbalik gitu. Kon terbalik. Jadi, nah dari situ itu miring ke atas. Seperti ya, ini. Sudutnya itu sudut geser tanah di situ. Enggak seperti itu. Jadi ini saya baru Pak Teguh, Mungkin Pak Teguh silakan lanjutkan Pak. Konsepnya Pak Teguh ini. Saya pernah ngalamin Mas, tanah di atas pondasinya. Jadi yang dihitung itu tanah di atas slabnya, footing pondasinya itu tidak di atasnya persis. Jadi dia tuh sudutnya sama. Sudut yang pertama mulainya itu ke atas sesuai dengan sudut geser tanahnya dia Mas. Jadi semakin ke atas itu semakin lebar. Oke. Jadi lebih berat tanah yang dihitung tuh lebih berat tanahnya. Nggak cuman tanah yang di atasnya footing persis. Karena ada tambahan tanah dia yang membebani sesuai dengan sudut gesernya tanah tersebut. Berarti dari asnya fondasi ini dikalikan dengan jaraknya miring ini, terus kemudian berapa miringnya, itu adalah berat tanahnya itu Pak, yang membebani fondasi. Iya, secara 3 dimensi ya. Secara 3 dimensinya ya. Iya. Jadi bentuknya kayak kon gitu. Karena kan ada sudut geser tanahnya dia sendiri. Ini konsep ini baru Pak Teguh, kebetulan saya baru tahu dari Pak Teguh ini dengan pengalaman Pak Teguh ini. Tapi yang umum yang biasa saya kerjakan itu Pak Teguh, berat tanah itu cukup di area permukaan putingnya aja Pak. Oke. Permisi Pak, boleh ikut ini Pak diskusi? Boleh. Ya sekarang diskusi Mas. Silakan saja siapa aja yang masuk boleh. Perkenalan dulu ya, nama saya Iwal, saya pakai nama Juragan Sipil, ini nama dunia maya saya karena saya juga dari 2009 suka nulis di dunia maya jadi tentang engineering sipil.
Jadi ini. Tapi Masnya nyatakan Mas, bukan Maya. Ini saya juga sebelumnya mau terima kasih sama bapak-bapak semua, terutama yang menginisiasi acara ini. Jadi kalau bapak-bapak semua lihat di grup itu, saya itu posisinya sebagai admin grup. Kebetulan saya berteman dengan Pak Tri Setiono yang membuat channel YouTube itu dan membuat grup Statpro Indonesia ini. Kebetulan beliau sudah lama sejak pindah ke klien, jadi beliau udah nggak aktif lagi, jarang turun ke grup lagi untuk dulu di awal-awal kan beliau sering discuss tuh masalah Statpro, tapi sejak ke posisinya udah naik ke klien, kayaknya saya sempat japri juga kok udah jarang di grup. Udah ini banyak ini katanya nge-review kerjaan kontraktor gitu. Nah udahlah, nih maklum. Oke, jadi itu aja perkenalan dari saya ininya. Jadi tadi saya mau nimbrung masuk ke masalah ini. Saya sepakat sama Pak Teguh, Pak Teddy. Jadi ada tanah yang ada di atasnya. Si footing itu memang ada pengaruhnya. Cuman kita mesti lihat dari dua case. Yang pertama waktu tekanan tanah ke bawah, artinya kita memperhitungkan tekan dari pondasi ke bawah, artinya ke arah bawah gravitasi. Yang bekerja itu sebenarnya area yang lurus aja. Jadi pengaruh tekanan yang di bawah kan itu datangnya dari atasnya kan ya. Jadi kayak rumus tekanan efektif vertikal tanah itu kan gamma soil kali H. H-nya itu kan lurus tegak ke atas, artinya dia tidak terpengaruh oleh area di sekitarnya. Jadi tekanan di kedalaman 1 meter itu ya kedalaman titik 1 meter itu berasal dari titik 1 meter di atasnya, bukan yang menyebar di sekitar 1 meter itu, di sekitar titik itu. Tapi begitu kita ngomongin masalah pull out ketika ketarik, nah itu ada dua kondisi lagi yang perlu dilihat. Apakah si tanah di atas footing itu bisa kita consider monolit sama si tanah di sekelilingnya? Karena waktu digali kan ada yang bentuknya kotak, ada yang miring kan? Ya, benar. Nah, begitu dipadatkan kembali, apakah kita bisa mengconsider si tanah asli dan tanah timbunan itu bisa menyatu atau enggak? Nah, di situ kita perlu adanya judgement, karena perilaku ketika dia ditarik kan mirip-mirip kayak itu ya. Kalau di beton kita ada perhitungan angkur kan ada concrete pull out gitu kan, dia kan ada berbentuk gitu kan area ininya. Nah ini persis kayak gitu. Ketika fondasi itu kita tarik, nah tanahnya itu gimana? Dia ngikut sekotak itu aja atau nyebar? Nah itu mungkin ada perlu judgement sih di situ terkait pemadatannya seperti apa, kohesinya seperti apa, dan perlakuan di atasnya itu seperti apa, kedalamannya termasuk. Jadi mungkin kita nggak bisa ambil general, kita harus lihat per case sih sebenarnya. Kalau misalnya tanahnya pasir, saya nggak bakalan ini. Walaupun sudut gesernya tinggi ya, tapi kalau pasir kita tarik kan yang keangkat kan bisa dibilang sekitar itu aja ya, atau menyebar ya, agak sedikit menyebar ya kalau pasir itu. Tapi kalau kalau pasir itu dia kotak, tapi kalau clay, dominan clay dia lengket kan, jadi dia ikut sudut gesernya dia. Itu ada sudut geser yang pengaruh. Jadi saya rasa sih kalau menurut saya pribadi itu dia harus dilihat ininya, nggak bisa kita generalisasikan, harus lihat tipe tanahnya seperti apa, kemudian waktu dia ngegali seperti apa, apakah ada jeda yang cukup lama antara gali, cor, timbun kembali, pemadatan segala macam. Terus ya itu banyak yang harus kita consider sebenarnya. Itu aja kalau dari saya. Oke. Artinya
penggalian pun ikut berpengaruh ya Pak ya, berarti Iya. terkait dengan Iya. tanah ini. Betul. Karena ada juga kasus, jarang sih, tapi ada kasus ketika digali, ditimbun kembali itu tanahnya udah bukan tanah dari situ, artinya udah tercampur dari mana-mana, udah nggak tahu. Artinya sudah tanah yang asli sama yang timbunan itu udah nggak sama. Yang atas mungkin udah kecampur pasir dari mana gitu kan. Bongkaran Eh, beton biasanya, Pak. ambil pasir dari sana tuh, ada pasir bekas beton, masukin aja. Iya. Tanah galian masukin, Anggur tanah galian masukin gitu kan. Jadi ya itu kita nggak bisa ini juga ininya di sini. Nah, tapi saya sepakat kalau pengaruh tanah di atas puting itu memang sudah mulai dipertimbangkan. Kadang dia betul kata Pak Teguh tadi, semakin dalam berarti ada tambahan beban di atasnya kan, jadi yang luas yang dibutuhkan semakin besar. Itu juga saya juga pernah ngalamin, jadi ada sedikit agak tricky lah gitu ya, untuk mengakalin itunya, biar masuk ininya. Itu sih ininya kalau dari saya. Oke, mungkin bisa dilanjut, siapa tahu ada pendapat yang lain. Mas Teddy, ini ada Mas Baharudin, karena tadi chatnya baru muncul, mungkin langsung ngomong aja ya, Mas Baharudin, silahkan. Ya. Baik Pak Joko. Terima kasih Pak. Oh, ini kalau kedengaran nggak Pak? Ya, oke, silahkan. Terdengar ya Pak ya? Sudah terdengar Pak? Sudah. Oh ya. Jadi kalau ada case seperti kondisi banjir dari muka air tanahnya naik melampaui dasar fondasi, itu perhitungan daya dukung tanah seperti apa Pak? itu Apa ada perbedaan gitu Pak? ada. Sebentar, kalau nggak salah itu Mohon ada di penjelasannya, Pak, bukunya ya. Pak Hadi Kristiadi. Yang saturated ya? Iya, jadi kondisi dia terendam ya, jenuh. Jadi di salah satu buku yang saya punya itu ada beberapa kondisi. Ada kondisinya itu dia tepat di atas permukaan air, mendekati permukaan air, dan kondisinya itu tenggelam. Nah ini. Jadi seperti ini. Jadi ketika muka air tanah itu mendekati dengan fondasi, ada muka airnya itu berada di atas fondasi, ada yang di bawah fondasi. Jadi untuk perhitungan daya dukung itu bisa menggunakan metode ini. Jadi ini metodenya Mevok, oke, kalau nggak salah ya. Sorry, terjadi apa Mevok ya? Ini hampir sama dengan metodenya Mertok. Jadi kalau untuk menghitung daya dukung fondasi dangkal dengan kondisi saturated atau jenuh, itu bisa menggunakan rumus ini, Mas Barudin. Jadi kondisinya itu kondisi yang berada di kondisi B, di mana muka air tanah tepat di atas fondasi, Mas, posisinya itu. Ya. Jadi dari posisi ini ketahuan posisinya. Sebentar, ada contoh sampelnya itu yang tepat di atas
muka air tanahnya. Nah ini yang mendekati nih. Jadi bisa ngambil referensi dari ini. Pendekatannya itu rumus daya dukungnya itu. Jadi muka air tanah kita fondasi berapa, terus kemudian didapatlah nilai daya dukungnya. Cuman dari hasil ini siapa Mas Barudin itu harus tahu posisi berat jenis tanahnya itu berapa dan nilai apa sudut gesernya itu berapa. Karena kebetulan untuk menghitung rumus daya dukung ini perlu data laboratorium Mas posisinya. Jadi tidak murni menggunakan data sondir. Kebetulan ini adalah rumus ini yang pernah saya pakai untuk kondisi tanah yang kondisi terendam. Tapi kalau untuk menggunakan data sondir, saya kebetulan belum pernah, Mas. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang pernah menggunakan perhitungan daya dukung menggunakan data sondir dengan kondisi terendam, mungkin bisa sharing-sharing. Monggo silakan. Ya, jadi perlu ini ya data laboratorium ya Pak ya. Betul, Mas. Betul. Rumusnya itu enggak terlalu ribet, Mas, simpel banget ini. Iya, ya, simpel Pak ya. Cuman parameternya butuh data lab juga. Bingungnya di situ. Betul. Jadi owner biasanya hanya mampu untuk soil apa CPT aja Pak ya. Betul. Paling itu tadi Mas yang saya bilang kemarin di grup itu paling adalah pendekatan. Ya ya. Rumus Karena di pendekatan itu udah daerah Jabodetabek itu walaupun bangunan rumah 2 lantai, kadang saat banjir itu hampir seharian itu Pak banjirnya terendam. iya betul. Iya. Oke, makasih Pak. Apa penjelasannya? Oke, Mas. Jadi boleh boleh minta tolong dibuka itu Mas masalah eksentrisitas tadi yang 1/6 lebar tadi Excelnya. Oke. Ya, itu kan jika lebih dan jika kurang dari 1/6. Jika lebih itu ada rumus sendiri ya Mas ya? Betul. Oke. Karena banyak yang kejebak di sini. Betul. Banyak yang kejebak nih di sini nih. Betul. Jika kondisi pertama momen atau aksialnya itu kurang dari 1/6, kondisi kedua jika lebih dari 1/6. Kalau lebih itu bagaimana gitu kan? Betul. Sebenarnya itu ada rumus sendiri ya Mas ya? Betul, itu ada rumus sendiri. Di sini udah ada ya Mas ya? Sudah ada kebetulan, saya kebetulan itu ngasih 2 case yang pernah saya dapetin pelajaran banget juga Pak Teguh. Jadi sebenarnya memang itu harus berbeda kondisinya. Yang kondisi 2 itu yang mana ya Mas? Boleh. Jadi kondisi 2 itu nilai eksentrisitasnya itu lebih besar daripada ya, yang lebih. Betul. Jadi momen terjadi dengan aksial itu yang rumusnya itu yang 2 kali aksial dibagi L kali X ya. Kebetulan saya kalau mengambil dari rumusnya Pak Hari itu adalah 4 dikali dengan gaya aksial. Oh 4 kali ya? Iya, kalau ngelihat dari 4 per 3 itu. Oke. Pendekatan gitu. Oh, ini 4 kali ya, bukan 2 kali ya? Iya, betul. Jadi kalau ngelihat dari referensinya Pak Hari itu satu ya Pak Hari Kristiadi. Saya pernah punya 2 kali, Mas. Ada bukunya, Pak? Nah, itu nanti saya cari. Oke. Jadi kebetulan dari bukunya ini kan terbitan pertama, saya juga kebetulan punya yang terbitan edisi kelimanya, Pak. Kebetulan itu pun sama posisinya. Nah, Maaf Pak, boleh ikut lagi Pak? Boleh, silakan. Yang Karena ini yang 4 kali, 2 kali ya. Ya, 2 kali Pak, 2 kali. Jadi, sebenarnya konsepnya itu sama. Kalau kita paham konsepnya ya, itu sebenarnya diambil dari
Sebenarnya itu bukan 4 kali, tapi 4/3 kali. Jadi ada pertiganya tuh di bawah. Ada 3. Nah, jadi gini, kita bicara satu momen satu arah ya. Ketika dia normal ya, ada eksentrisitas yang kecil, itu kan ada Qmax sama Qmin kan. Jadi ada yang P per A plus M per Z atau apalah istilahnya situ kan. Ada yang minus. Nah, ketika si resultannya ini Qmin-nya itu menjadi 0, itu kan Qmax-nya menjadi 2 kalinya kan ya. Menjadi 2 kali P normalnya, P per A. Itu jadi bentuknya segitiga siku-siku. Di ujung yang min-nya dia 0, di ujung yang Qmax-nya dia jadi 2 kalinya P per A. Nah, di situ makanya ada yang angka 2 itu keluar dari situ sebenarnya. Oke. Nah, kalau kita lihat itu diagram yang Qmax itu kan, Yang kalau misalnya belum ada eksentrisitas, di sisi kanannya itu kan 0. Di sisi kirinya Qmax itu nilainya itu nanti jadi 2 kali P per A. Itu kondisi batasnya. Nah, ketika si P-nya itu bergeser lagi ke kanan, Qmax-nya itu pasti membesar lagi, tapi membesarnya itu udah nggak linear karena si tegangan yang ada di kanannya itu udah nggak bisa ngimbangin. Jadi penyelesaiannya itu kita pakai statika biasa aja yang luas segitiga itu tetap harus sama dengan P yang dari atasnya. Ini rumus ini ada dijabarin saya nggak tahu di bukunya Pak siapa tadi? Hadi ya? Pak Hari, saya nggak tahu dijabarkan nggak penurunan rumusnya, tapi saya pernah lihat rumus Qmax E ini dijabarkan dari bukunya Pak Prof. Di Gempa siapa namanya? Wiratman, sorry. Wiratman. Jadi dia jabarkan, akhirnya keluarnya angka 3. Intinya dia mau menyamakan luas segitiga tegangan di bawah fondasi itu tetap harus sama dengan beban P dari atas. Itu harus tetap sama. Jadi akhirnya muncullah Qmax itu 4/3 kali P per luas alas efektif yang udah berkurang. Jadi luas alasnya udah bukan full lagi B kali L, tapi L-nya udah berkurang sesuai dengan luas yang yang kontak dengan tanah. Artinya kan udah ada lahannya berkurang ya, biasanya. karena yang sebelah kanan itu udah angkat istilahnya. Udah keangkat, Udah nggak kasih tekanan ke tanah. Jadi bidang kontak yang bersentuhan dengan tanah itu udah berkurang. Makanya kompensasinya si Qmax-nya itu akan bertambah. Jadi kalau dia bergeser, dia ikut bertambah, tapi udah nggak linear lagi, nggak ngikutin itunya lagi si rumus yang sebelumnya. Jadi angka 2 itu kondisi batas. Jadi batasnya itu Qmax-nya 2 P per A. Oke, setelah 2 itu next-nya gimana ketika dia sudah bergeser lewati batas kritis, ternyata dia udah ini lewat dari angka itu. Ada kok itunya. Biasanya harusnya ini yang 2 arah nih. Kalau yang 2 arah kalau nggak salah pakai grafik ininya. Kalau eksentrisitasnya 2. Dan dia pakai tabel ada grafiknya lagi kan itu kalau nggak salah di atasnya ya. Jadi kalau MX-nya lebih dari B per 6, M-nya juga lebih dari B per 6, itu udah ini lagi, lebih kompleks lagi ya. Itu untuk masalah eksentrisitas. Tapi ini memang jarang di ini sih. Banyak klien juga yang minta jangan ada eksentrisitas deh biar ini harus akhirnya 0. dilebarin gitu. Iya. Dia nggak terima kalau ini negatif itunya. Udah lebarin aja ya. Itulah ikut-ikutinya aja lah. Paling dikurangin ini Mas. Kapasitasnya tanah. Iya benar. Karena itu juga kapasitas tanah itu kan kalau lihat rumusnya Tarizaki kan fungsi dari ukuran fondasi kan ya ada fungsi B di situ. Ada variabel B. Artinya kalau
fondasi lebar 1 meter sama 1,5 meter sama 2 meter, beda itu intinya kan, beda soil Kapasitasnya. bearing capacity-nya, benar. Oh. Nah, kadang kita kan terima aja berapa soil bearing capacity-nya, sekian. Nah, pada teorinya kan untuk ukuran fondasi yang beda, soil bearing capacity-nya juga berbeda. Dalaman yang berbeda, ya itunya juga beda. Jadi ada fungsi ukuran, ada fungsi kedalaman di situ. Cuman kadang kan kita pengen ini aja lah, cepet, udah sekian ton per meter persegi. Nah, udahlah itu yang dipakai buat estimasi. Nah, biasanya diverifikasi lagi di hitungan akhir itu masuk nggak. Kalau kasus saya banyak kan nggak masuk sih, karena nembaknya salah. Mungkin besok Mas kita bikin lanjutan dari ini Mas, boleh lah. Boleh. Boleh. Boleh, ini bagus banget ini kalau Ya dirutinkan. boleh Mas. Nanti kalau perlu digabung pembicaranya 2, Mas Azhar sama Masnya. Saya bukan ahli tanah, bukan, cuman Bukan, kita praktisi saja Mas. praktisi aja. Nah, kita bicaranya praktisi saja, praktisi sipil dah gitu kan. DP enak seperti itu. Bagian besar di sini IPC semua kan ya. Kalau ngelihat Statpro kan banyak dipakai di IPC. Ya. Jadi harusnya ini ya dominan di IPC. Kalau saya ini 5 tahun di high rise, 5 tahun di IPC, akhirnya habis itu pensiun. Pensiun dini. Oke, mungkin ada yang lain. Kalau ini kan sudah hampir 2 jam ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian ya. Bagaimana? Ada mungkin Mas Azhar atau Mas Teddy ada tambahan? Oh ya, saya mumpung ingat satu lagi. Ini tadi saya lihat sempat lihat laporan perhitungannya ya. Mungkin beda ini ya, tiap ini sih beda-beda. Cuman arah kita kan semuanya ke kode dan standar ya, biasanya kita diikat oleh kode standar, ada SNI, ada SCI gitu kan. Dan termasuk fondasi ini juga pun ada diatur di standar. Kelihatan sih memang dari dulu standar itu begitu-gitu aja, artinya nggak banyak perubahan-perubahan yang penting. Cuman saya juga baru dapat beberapa hari yang lalu, saya ngitung pancing shear, tiba-tiba di komen sama klien, coba cek di ACI terbaru 2019, ada tambahan koefisien baru tuh di situ buat perhitungan pancing shear. Begitu saya cek, ternyata benar ada tambahan lambda S dan lambda di situ di ACI. Kalau di SNI cuma lambda aja, dia nggak ada lambda S. Lambda itu biasanya nilainya 1 sih kalau untuk bottom normal. Nah, begitu saya lihat yang lambda S ini, saya lupa faktor apa namanya itu. Ya, nilainya 0,9. Berarti si kapasitas pancing shear-nya berkurang lagi, jadi bisa berkurang lagi jadi 0,9. Cuman kan jarang sih ya kita temu kasus yang gagal di pancing shear. Tapi biasanya untuk yang kasus-kasus yang tipis saja ini pentingnya. Tapi ya itu aja sih concern saya. Mungkin bisa di ini juga di apa lihat juga update ke kode dan standar yang terbaru yang kita pakai, terutama SNI atau ACI kalau kita bicara tentang fondasi ini. Itu sih. Ini Ya, ini informasi yang bagus, Mas. Iya, betul. Perhitungan VC ini. VC ini saya juga masih pakai yang ini kan, yang seperti ada 3 kondisi kan. Nah, ternyata di ACI itu ada tambahan lambda S kali lambda. Lambda itu faktor beton ringan. Kalau pakai beton ringan katanya ada reduksi lah. Tapi kalau beton normal pakai 1 atau berarti yang lambda nggak aman nggak masalah. Nah, yang lambda S ini saya lupa, baru dapat juga beberapa yang lalu. Ternyata ada lambda S itu 0,9 kalau nggak salah. Akhirnya kapasitas pancing shear saya berkurang 0,9. Sementara hitungan saya tipis tuh. Tipis. Akhirnya jadi
ini dikit. Jadi Tambah ya tebel itu ya. aja sih. Kurang tebal. Jarang-jarang sih kalau punching shear yang ini govern menentukan. Gitu. Oke. Tapi kayaknya kita semua sepakat kalau soy lens yang paling bagus ya ininya ya. Betul. Kayak yang paling itu soy lens. Betul. Paling lengkap lah ini. Udah tinggal pakai lah istilahnya. Nggak usah pusing-pusing lagi. Oke. Kalau untuk pancing seal tadi yang ada lambdanya ya Mas ya, yang Ya, ada ya. tes ketiga kalau saya nggak salah ya. PC3 Apanya? ya. 0,33 kali lambda. Ya, betul. Ya. Nah, Lambda itu kan ada 1 ya. tambahan kali lambda kali lambda lagi. Kalau Ya. di SN ini kali lambda dia. Tapi kalau di SN ini baru lambda aja. Ya, betul. Di SN ini baru lambda aja. Saya juga baru tahu itu kalau ada di ACI yang 2019 nggak salah. Baru tahu beberapa hari lalu. Itu kan saya di komen sama klien. Coba cek di ACI yang terbaru ada lambda S. Oh iya. Baru tahu. Kita coba. Kliennya rajin juga baca ininya. Banget itu. Nah, ya kayak gitu-gitu itu juga sih code itu kan ya gitu ya pegangan kita juga, jadi ya memang harus rajin-rajin sih lihat implementasi code. Harus rajin membandingkan Mas. Benar. Karena masing-masing punya plus minus di situ. Iya. Biasanya kan kita udahlah desain spek aja udah ada semua di situ kan. Udah pakai standar lah desain spek atau standar calculation. Cuman itu kan biasanya dibikinnya turun-temurun ya dari siapa dari apa proyek yang mana sebelumnya. Dan ternyata code-nya update, template-nya enggak. Jadi mungkin perlu di itu juga. Masuk Mas. Boleh. Jadi menyikapi yang ACI itu ya, ACI yang itu yang VC pasal 22 itu, pasal 22.2 itu, kalau yang lambda S koefisien material itu kalau AV-nya itu kurang dari AV min. Jadi di Indonesia, di Jakarta itu kan rata-rata pakai AV min ya Mas ya. Oh Jadi iya. ada lambda S. Jadi kemarin dibahas di Haki sempat tadi pertikaian. Jadi nggak boleh lagi pakai 0,17 lambda BWT, itu nggak boleh. Oh. Jadi sebenarnya di ACI yang asli itu ada 3 cara sebenarnya. Cuma di SNI-nya ini yang jadi perdebatan. Kenapa tidak ditulis selengkap ACI sebenarnya? Iya, makanya. Jadi cara rumus singkatnya itu kan 0,17 lambda BWD. D ini kan tinggi efektif ya. Sebenarnya itu ada turunan lagi sebenarnya. Ada turunan lagi. Kalau cara mengerjakannya tuh bisa dilihat di YouTube-nya Pak Agus Setiawan. Kalau yang mau lebih cepat lah. Itu ada penjelasan bahwa VC koefisien geser beton itu nggak boleh pakai 3 cara. Cuma yang di ACI yang baru itu sangat ditekankan bahwa pengerjaannya udah nggak boleh pakai 0,17 BWDT, makanya ada faktor NU. Jadi yang mungkin yang terbiasa main etap itu akan kelihatan itu nantinya, karena di bahan materialnya nggak boleh ngaco lagi. Itunya. Dan satu lagi, kalau misalkan di Indonesia itu untuk baja ya, itu faktor koefisiennya itu 1,25. Karena kalau saya sering banyak orang-orang itu dia masih pakai ASTM A36, di mana ASTM A36 itu masih faktornya material baja itu 1,1. Di Indonesia itu nggak boleh pakai 1,1, harus 1,25. Karena mengacu ke Jepang. Di Indonesia itu untuk gempa arah acuannya material baja Jepang.
bukan ke Amerika. Jadi yang di Amerika itu yang dilihat itu sebenarnya lebih condong ke kanal panas dan kanal dingin. Kanal dingin itu masih beberapa condong ke Australia. Tapi kalau untuk yang beton bertulang itu nggak bisa ngacu ke Amerika karena gempanya di sana tidak sebesar gempa di Indonesia. Beda topografi, beda faktor safety. Oh, faktor apa kuat lebih material ya Pak ya? Ya, Untuk materialnya. penekan Biasanya hal kita. yang sepele sih, cuman dimensi penampang bisa lebih gede itu kalau Iya. kalau faktor safety-nya naik gitu. Oh, iya. Terus kalau yang SEA itu condong borosnya nanti di retaining wall. Retaining wall itu harus pakai tulangan sengkang. Kalau dilihat dari beberapa desain yang saat ini itu memang dulu diperbolehkan karena pakai AP minimum, geser minimum. Sekarang geser minimum itu kena lambda S sekarang. Makanya untuk padahal kalau dari segi cost sebenarnya nggak banyak sebenarnya. Cuman biasanya itu yang agak lupa itu karena yang standar yang baru ini tuh hal yang paling sepele lah kalau bisa dilihat itu sangat berpengaruh. Makanya sekarang sangat didetailkan. Itu aja sih dari saya. Menarik ini infonya. Menarik ini. Oke. Terima kasih. Ini Mas Baharudin mau nanyakan nih, kalau masih ada waktu nggak, Mas Teddy, Mas Azhar? Nggak apa-apa, lanjut aja. Silakan dilanjut. Terakhir ya, Iya. karena sudah hampir jam 10 malam. Boleh dong minta penjelasan pondasi mesin. Berapa beban aksial jika mesin beroperasi atau bergetar dengan frekuensi tertentu? Ini Pak Teguh, saya izin saya menjawab berdasarkan pengalaman yang sudah dijalani ya Pak Teguh ya. Ya. Jadi sebetulnya itu untuk pondasi itu harus bisa kan itu pondasi itu kan ada frekuensi alami, ada frekuensi tahanan. Di mana frekuensi yang tahanan itu harus 1,2 atau 1,5 kali daripada frekuensi yang terjadi dari mesin itu sendiri. Tapi terkadang itu kan kita sulit Pak Teguh, kira-kira berapa sih frekuensi mesin yang timbul itu pada saat beroperasi. Nah, di dalam spek klien biasanya itu mereka men-stat. Dalam artian men-stat itu misalkan untuk tipe mesin yang dia itu adalah tipenya itu reciprocating, saya mohon izin kalau keliru ya, itu harus didesain 5 kali bebannya itu daripada berat pondasi. Tapi kalau untuk yang tipe yang muter itu sentrifugal apa ya, untuk yang sentrifugal itu dia harus didesain 3 kali daripada beratnya si pondasi untuk beban aksialnya itu. Mungkin itu Pak Teguh jawaban singkatnya Pak Teguh. Biasanya di TSS ada ya Mas ya, untuk berapa kali berat pondasinya? Iya, biasanya di spek klien sih Di itu spek klien ya. Betul, di spek klien. Dulu saya pernah lihat untuk pondasi mesin itu kita menghitung dulu berapa RPM-nya, nanti getarannya berapa, nanti itu lebih besar atau harus lebih kecil dari RPM ya getaran yang maksimal yang bisa diredam oleh tanahnya gitu Mas. Betul, dari frekuensinya itu masih lupa Ya. 1,2 kali apa 1,5 kali gitu. Ya, dulu juga kayak gitu. Jadi memang ada hitungannya sendiri, ada bukunya sendiri kalau nggak salah, Masonry Foundation. Ada Sures area kalau nggak salah. Pakai block foundation kalau nggak salah, itu yang paling simpel ya Mas. Betul. Ya, ada di bukunya, buku Masonry Foundation, khusus untuk yang paling gampang itu block foundation, di situ ada detailingnya, RPM berapa, terus nanti pakai tabel ya Mas. Pakai grafik juga Pak, dia grafik kondisinya ya. tuh aman atau enggak terhadap manusia gitu. Ya, itu sudah lama sekali saya. Ini bukunya itu dari Padang, Universitas Andalas kalau nggak salah itu yang terbitkan itu. Oh ya, izin bantu ya. Pondasi mesin ya. Ya. Betul.
bukunya yang kita perujukan kayaknya semuanya ya, yang Suresh Arya itu. Terus ada kalau di Indonesia yang saya tahu kebetulan punya juga bukunya Pak Masyhur Irsyam. Saya dapat di mana ya waktu itu? Saya lupa, di Sipilpedia kalau nggak salah, itu buku Sipilpedia. Ada bukunya Pak Masyhur Irsyam, Fondasi Dinamik untuk Mesin juga, bahasa Indonesia. Jadi metodenya memang sama yang di Suresh Arya itu. Ya, ngecek frekuensi segala macam. Jadi frekuensinya mesin dibandingkan dengan frekuensi naturalnya si fondasi. Terus ada pengecekan bukan amplitudo, ya amplitudo benar, amplitudonya ada batas-batas aman terhadap ada batas yang bisa dirasakan manusia, ada yang enggak. Terus akselerasi maksimumnya berapa, velocity maksimumnya. Dan itu bisa kalau yang modelnya tabletop atau mesin yang di atas structure itu bisa di run di StatPro juga. Jadi dimasukin sebagai beban dinamik kan. Jadi masukin fungsinya, frekuensinya. Jadi yang diinputkan di StatPro itu frekuensinya sama masanya di mesin ada itu dihitung, keluar tuh grafiknya, amplitudonya berapa. Terus dimasukin diplot ke itu tabel grafik, dia masuk ke kategori apa yang berbahaya atau enggak. Ada 5 apa 6 gitulah. Ada yang bisa menyebabkan crack pada beton, ada yang macam-macam lah ininya. Tapi kalau yang di atas tanah sih lebih simpel ini. Terus ada yang aturan cara cepat itu yang berat pondasi minimal 5 kali dari berat mesin. Nah itu udah dijamin aman tuh. Kalau berat si pondasi 5 kali, minimal 5 kali daripada beratnya mesin, total mesin yang bergetar. Khusus untuk yang bergetar aja. Kalau ada komponen yang nggak bergetar, misalnya di situ ada tangki bahan bakar, itu kan nggak bergetar, itu nggak usah diperhitungkan. Ini khusus untuk yang RPM-nya besar ya Mas ya? Ya, betul. Karena dia yang memicu itu kan resonansi. Oke, berhubung waktunya sudah 2 jam ya dari rencana kita, sudah 9.56. Mungkin kita cukupkan sampai sekian ya Mas Azhar ya, Mas Teddy, dan teman-teman lainnya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Azhar. Silakan Mas. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Teddy, Pak Teguh. Terima kasih juga Pak Iwan ya, tadi Pak Iwan. Terus soal admin grup ternyata jauh ini saya baru tahu juga. Terus tambahan dari Pak Lana. Terima kasih banyak. Malam ini diskusi kita cukup memberikan banyak insight baru nih. Terlebih buat saya, buat teman-teman sekalian juga, besar harapan apa yang kita diskusikan dan pelajari bersama malam ini itu menjadikan bekal untuk kita ke depannya. Baik koreksi buat saya sendiri ataupun teman-teman sekalian. Karena tadi acara ini kita mulai dengan berdoa dan ini sudah terlampau 2 jam, ada baiknya kita sebelum menutup acara pada malam hari ini kita berdoa bersama-sama dahulu ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Baik, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Teddy, Pak Teguh atas waktunya. Mungkin nanti kita jadwalkan lagi ya Pak diskusi semacam ini yang kemarin sudah dijadwalkan oleh Pak Teguh untuk pembicara kedua mungkin Pak Willy. Tapi nanti kita by confirm dengan Pak Willy, bisanya Pak Willy kapan gitu ya Pak, kurang lebih. Untuk selanjutnya dengan Pak Willy ya. Iya. Nah, tapi itu belum ada. Baru kembali ke untuk yang ketiganya untuk fondasi dalam dengan Mas Teddy lagi. Baik, ya. Habis itu baru fondasi mesin.
Mantap itu. Ditunggu tuh. Dengan Mas Iwan. Mas Iwan, fondasi mesin Mas. Kenapa Iwan? Eh, Harus. Mantap itu ditunggu-tunggu itu. fondasi mesin boleh. Oke. Makin gak sabar ini. Silakan ditutup Mas Aizar. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ini saya izin stop recording ya, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Ya,